Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, walamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ma min ahadin minan nas illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Kullu bani Adam maktubun maq'aduhu minal jannah in kana min ahli jannah wa maq'aduhu minan nar in kana min ahli nar. Qalu ya Rasulullah fala nad'u al-amal wa nattakil yani ala ma kutiba. Qala la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tidak ada seorang pun dari manusia kecuali sudah ditetapkan tempat duduk dia, entah di surga kah atau di mana? Di neraka kah? Sudah ditentuin jemaah. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, udah ditentuin surga atau neraka. Itu udah ditentuin jemaah. Udah ditetapkan, sudah dicatat, udah tersimpan rapih di lauh sana. Si fulan surga ya, si fulan neraka ya. Fulanah surga ya, fulanah neraka ya, itu udah ada tuh catatan dulu. Cuman kita nggak tahu, kita ada namanya yang di mana tuh, yang di surga atau di neraka kita nggak tahu. Cuma cinta semata, ya secara pasti ya, secara pasti. Cuman nanti ada ciri-ciri dan indikasi gitu kan, apa istilahnya, amarat yang menunjukkan kita ya baik sangka dan juga apa? Baik sangka dan juga tafaul, optimis bahwasanya insya Allah dengan indikasi-indikasi ini mudah-mudahan ini menunjukkan Allah perkenankan saya masuk ke dalam surganya. Coba kita perhatikan. Maka ketika Nabi mengabarkan bahwa tidaklah satu orang dari manusia kecuali sudah ada tempat duduk dia, ditetapkan tempat duduknya di neraka ya, apa di surga atau tempat duduknya di neraka. Yang menunjukkan setiap anak Adam, kata Syekh di sini, sudah dicatat, sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan tempat duduk dia di surgakah? Ya, kalau dia min ahlil jannah, kalau memang dia ya ditetapkan sebagai penghuni surga, atau tempat duduk di neraka jika dia termasuk penghuni neraka. Naudzubillah jemaah, naudzubillah. Naudzubillah. Semoga Allah lindungi kita di neraka jemaah. Serem jemaah, serem. Qalu ya Rasulullah, kalau gitu kata sahabat nih. Kalau begitu ya Rasulullah, ya afala nada'ul amal wa nattakil. Kalau kayak gitu ya sudah, kita nggak usah beramal kalau gitu ya Rasulullah, kita bergantung kepada takdir itu aja sudah. Ya kan sudah ditentuin tuh, ya sudah, ngapain kita beramal kalau gitu, kan sudah dicatat. Mereka memahami seolah-olah bahwasanya apa, kalau memang sudah dicatat di sorga, mau beramal soleh nggak beramal soleh ya sudah pasti di sorga. Paham nggak maksudnya Jam? Bodohnya begitu ya, bahasa bodoh kita sehari inilah gitu. Ngapain beramal kalau gitu, kan udah catat surga ya, berarti apa, nggak usah soleh-soleh amat lah, nikmati aja nih dunia, maksiat-maksiat nggak apa-apa, kan udah dicatat di surga. Paham nggak? Sebaliknya kalau ada orang apa udah dipastiin masuk neraka, kalau gitu ya wes kalian aja. Paham maksudnya? No tobat, no amal soleh, no apa ya, hajar aja maksiat-maksiat, wes wong kafir, udah orang kayak kafir aja hidupnya dah, kan pasti neraka, udah ditentuin di neraka kalau gitu. Cuman masalahnya satu, dari mana ente tahu? Ente termasuk yang mana? Itu kan satu kan. Ini perkara gaib bukan? Perkara gaib. Ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya jangan berhenti beramal. Ya. Kenapa? I'malu, kata beliau. I'malu, tetap beramal kalian. Terus beramal soleh, ibadah, beramal soleh. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing itu sudah dimudahkan bagi dia untuk apa? Ya, untuk apa yang dia telah diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk ujung-ujungnya masuk surga, maksudnya apa? Dimudahin jalan-jalan menuju surga. Ngaji gampang, enak, ikhlas, legowo, nggak berat-berat. Sholat, adzan, wis berangkat, ya. Sholat, khusyuk, tenang. Puasa, legowo. Haji, legowo. Pokoknya mudah. Sedekah, kok kayak masuk gampang. Pokoknya amal soleh apapun, zikir apa, gampang. Paham maksudnya jemaah? Itu ciri-ciri orang kalau mau jadi penghuni surga. Allah mudahkan bagi dia jalan-jalan kebaikan. Itu nuyassiru kalil yusra. Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan. Itu indikasi ini orang kalau masya Allah soleh, apa
mudah kepada kebaikan. Insyaallah itu ciri-ciri insyaallah taala kita husnudzon. Kita kan harus husnudzon enggak sama Allah? Harus. Ya, sampai Nabi bilang la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu ya dhannahu bi rabbi. Jangan seorang di antara kalian mati melainkan dia berbaik sangka kepada Tuhannya. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa kalau kita beramal saleh, Allah enggak akan mengingkari janji. Kan buat orang beriman amal saleh, surga enggak buat mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya enggak? Itu janji Allah enggak? Mungkin enggak Allah bohong? Enggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji, ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang nih ditakdirkan dapat tempat duduk di neraka, biasanya juga sama. Kok jalan-jalan maksiat itu kayaknya apa coba? Gampang gitu. Mau zina kayak, mau mabuk kayak, mau ngedugem kayak, mau membunuh kayak, mau apa lagi? Ya, mau makan riba kayak, mau makan yang haram-haram kayak, mau nipu orang, mau itu kayaknya gampang gitu, maksiat terus hari-harinya tuh maksiat, dosa, kemungkaran, wis terhiasi hari-harinya dengan dosa dan maksiat kemungkaran. Nah, dikhawatirkan itu indikasi ya orang ini akan ya yuyassirhu lil usra. Allah akan mudahkan dia kepada apa? Kesulitan. Dalam artian Allah akan mudahkan dia untuk apa? Kepada jalur-jalur kesengsaraan. Itu ujung-ujungnya neraka. Allah mudahkan dia mencintai Subhanahu wa taala. Itu indikasi. Walaupun tetap saja orang yang ya salah jalur ini jemaah ya Allah masih tetap membuka pintu taubat bagi dia kalau dia benar-benar mau apa? Taubat dan kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal sebelum nyawanya sampai di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian ini kata Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Udah beramal aja dulu, beramal. Masing-masing itu sudah Allah mudahkan kepada apa yang dia telah diciptakan untuknya. Iman surga, iman neraka. Ya, itu sudah dimudahkan masing-masing. Fahalus sa'adah yuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Ini yang saya sampaikan tadi. Kata Syekh, maka ya ahlus sa'adah, calon orang-orang yang akan bahagia, ahli surga, itu apa? Yuyassarun, mereka akan dimudahkan. Li'amali ahli sa'adah, untuk mengamalkan amalannya calon-calon orang bahagia, calon-calon penghuni surga, dimudahkan mengamalkan amal soleh itu. Gampang, legowo, ikhlas gitu. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Wa ahlus syaqawah yuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Sebaliknya, orang-orang calon sengsara alias penduduk neraka itu juga dimudahkan jalan-jalannya kepada apa? Jalan-jalannya ahli syaqawah, ahli ke apa? Ahli kesengsaraan, yaitu ahli neraka. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.